ketemu lagi setelah sebulan off. Anjir, sebulan bulan puasa nggak take sama sekali. Kira hari ini kita bisa take untuk episode ke-16 Ramdo Talk. Kita akan membahas Man United yang lagi goblok banget anjir. Lagi Goblok 404 goblok pasti itu goblok. not phone. Anjir, tolol anjing. Itu udah nggak pantas jadi klub bola anjir. Betul. Gua nonton MU Brighton itu kayak main asal-asalan bangsat. Main di wilayah sendiri ya, nggak jarang-jarang masuk nusuk kan. Bukan jarang masuk, memang diserang terus. Iya kan, main di Diserang wilayah terus. sendiri mulu kan, emang bego anjing. Tolol. Nggak ada passion sama sekali dia mau menang atau enggak. Nggak kelihatan. Kayak cuma Ronaldo sama Ronaldo De De Gea Gea aja doang, tuh iya. yang punya ayo dong gitu loh, ayo gue mau menang gitu. Mainnya cuma dua doang. Sisanya figuran yang cameo. Ya, kemarin yang kita lihat di lawan Brentford yang Ronaldo mata itu bagus, di sini nggak kelihatan sama sekali. Asli itu gue kesel banget. Gue menit 50 udah nggak nonton. Jadi itu kan di HP kan. Nah, udahlah, gue mau tidur aja. Itu gue ngantuk bener-bener ngantuk. Gue nonton pas menit 70 ketiduran kan, bangun-bangun kelar, bagus lah. Nggak sampai habis gue. Tapi gue juga nggak habis pikir gitu loh. Gue bisa Itu kayak gue 4-0 kan gitu. habis kejebolan 1-0. Terus babak kedua 2-0 kan. Terus nggak lama 3-0 kan. ya kosong, terus abis itu Terus nggak lama 4-0 kan. Itu pas gol kedua gue lagi mandi ya kan. Terus nggak lama gol ketiga ya kejebolan lagi anjing 3-0. Terus nggak lama kejebolan lagi anjing. Iya, Kayak iya. jaraknya dekat, bego banget asli. itu kayak apa? Kayak lawan tim kecil anjir. Tim kecil kan bisa gitu tuh. Kalau lawan kayak City gitu. Tim kecil lawan City pasti itu golnya banyak cuma deket-deket gitu. Berarti kan tolol banget. Masih bego banget anjing. Gue gak habis pikir sih, gak tahu kenapa. Itu Ronaldo sampai dari kesel sampai ketawa loh. Iya, itu sampai ketawa. Itu yang di omongin di banyak media ya. Di platform juga apa namanya? Ada satu apa sih? Ejekan lah ya. Ejekan tuh kalau Ronaldo kalah marah itu biasa. Iya, ini Tapi kalau Ronaldo Ronaldo sampai kalah senyum itu ketawa dunia aja. tidak baik-baik saja. Ya, emang asli lu kalau ngelihat itu gue nggak tahu salahnya di mana ya anjir. Iya, Kayak iya. tiba-tiba hilang aja gitu, passionnya kagak ada anjing. Hilang aja gitu. Enggak kayak amatiran gitu loh. Kayak nggak ada kebanggaan gitu lah. Iya, betul. Main di MU tuh nggak ada kebanggaan. Terus pas kelar kan si Bruno Fernandes kan komentarin kan yang tentang si fansnya nyanyiin you are not Fit fit to wear this. this shirt gitu kan. Terus dia bilang itu bukan cuma buat yang lain tapi buat gue juga gitu kan. Emang lagi jelek banget asli. Iya, semuanya jelek. semuanya. Yang performanya menurut kita konsisten ya cuma itu doang, Iya, dua itu. dua itu doang, Ronaldo sama De Ronaldo Gea sama De Gea. doang. Itu Itu kalau nggak ada konsisten. Ronaldo sama De Gea mungkin udah peringkat 18 kali ya. 18. Bener kata siapa ya waktu itu? Coach apa ya? Itu kalau nggak ada De Gea itu di 18 kita bareng Iya, Everton. asli. Bego banget asli. Relegation battle gitu. Itu tol. Makanya kita nggak habis pikir gitu. Dan untung kita nggak ada siaran waktu itu ya. Enggak. Jadi gua. nggak misu-misunya habis lebaran Iya. nih. Untung. Terus itu kan kayak sebelum pertandingan sebelumnya kan 3-0 kan. Terus sebelumnya lawan Chelsea 1 kan. 1-1. Lawan Arsenal 3-1 kalah kan. 3-1. Terus 4-0. Liverpool 4-0. Itu yang main di tandang kalah semua anjir. Iya anjir. Main di Anfield kalah 4-0, kalah main di Arsenal kalah 3-1. 3-1. Main di Brighton kalah 4-0 anjir. Nah, ini besok Kayak kalah lagi anjir. Kalah 2-0. Anjir. Itu gue udah nebak skor di United F 2-1 kan. Gue sengaja kasih 1 nih biar biasanya kan kejebolan emang. Cuman gue pas kejebolan ini 1 kita masih bisa golin 2 gitu kan. Malah nambah anjing. Iya. Tolol lo bilang. Itu kalau nggak salah yang gol kedua tuh juga kesalahan tuh. Kerebut apa ya bolanya ya? Yes. Gue nggak lihat, gue lagi mandi soalnya. Itu gampang banget anjir golnya. Bener deh, nggak tahu kenapa. Udah lah bodo amat, gue nggak mau bahas gol-golnya ya, cuma gue agak sedikit Apa? bukan nggak sedikit sih, banyak lah. Heran aja gitu kenapa kok Manchester United gitu yang punya nama besar,
punya pride yang besar gitu di ya siapapun sih sebenarnya yang main di apa namanya di jersey itu tuh harusnya punya respect dan passion yang tinggi ya, tapi kok di pertandingan hari itu, nah pertandingan sebelumnya juga lah gitu kan, sebelumnya nggak ada sama sekali. Itu MU Maguire main gak sih? Kayak Nggak babak main. kedua ya, Babak kedua itu digantiin ganti siapa gua nggak tahu lupa deh. tuh. Ganti pemain tengah kalau gue lupa. Itu nggak ngaruh juga lah, orang udah 4-0 ya kalau nggak salah tuh. Iya. Tapi dia sempat nyundul gak sih? Sempat nyundul setahu gue deh. Gue nggak nonton cuy. Sempat nyundul. Aduh, gak. Setahu gue dia masuk terus sempat nyundul sekali. Ke gawang terus ketangkap. Serius gue inget tuh. Sekali kalau nggak salah. Kayaknya ya. Kayak nyundul gue lah. ngeliat dia di Twitter tuh, ada apa live match Iya. tuh. Itu dia impactnya itu doang udah satu lagi. Lama kan yang bego. Habis cedera. Nggak cedera juga gitu. Ya kita juga apa namanya mungkin emang harus dirombak benar-benar ya 95% sih. 10 pemain lah ya. 10 main. Udah pasti ya. Lebih kayaknya sih. Lebih. Kayak ini kan udah pasti kan di Matic. Mata lah ya. Pogba, Cavani. Terus si siapa? Lingard. Kemungkinan pindah. Ada siapa Lindelof juga. Kemungkinan dia pindah juga. AWB mungkin. AWB balik ke Crystal Palace katanya kan, dibalikin lagi. LS. Alex Telles juga. Udah berapa tuh? Hitung dah sendiri. Iya. Pokoknya lebih dari 10 sih menurut gue. Karena yang datang pun apa namanya? Ten Hag juga nggak sepenuhnya apa ya, ngebuang lah ya. Ada beberapa yang pemain-pemain ini. Tapi yang mengejutkan adalah dipanggilnya kembali Andreas Pereira. Dari apa? Flamingo ya? Flamingo. Itu kan bukan Henak Emily yang mau kan, tapi MU-nya mau. MU-nya yang mau. Iya, biar biar dilihat kan ini pemainnya dijual untuk dijual atau enggak gitu. Iya, betul. Terus di apa? Gue sih juga mau ngelihat yang kayak Ahmad, kayak Pelestri tuh di tangan Ten Hag bisa nggak kira-kira dapat gitu kan? Karena Ten Hag-nya cuma dapat kalau nggak salah ya dari United Report gue waktu itu nggak 300 kan, ada yang bilang 300 400 150 around segitu lah, 200 150 gitu. Jadi menurut gue untuk membeli pemain ya sekebutuhannya lah ya, kebutuhannya Ten Hag aja gitu. Tapi anjir dia dikasih kan 150 ya, minimal lah, kita ngambil minimal 150. Tapi ngincer apa? MU ngincer si Frankie De Jong 75 juta nih. Iya. Sisanya kan tinggal dikit. Iya, bego banget asli. Tapi kan itu kalau nggak salah 75 plus ya, pemain. Plus main, bukan dikurangin terus plus main. 75 plus main. Oh gitu. Anjir. Setahu gue sih 75 plus main dah. Jadi ya anjir kalau misalkan masih kayak gitu juga bego. Iya, incerannya banyak soalnya kan. Ada Nunes, ada Timber, ada Neves masuk juga Neves, terus ada apa Mukiele yang terbaru tuh dari RB Leipzig ya. Terus ada Kuku juga. Banyak, cuma dapetnya 150 terus beli De Jong gitu kan. Yang jual-jual nih harus balik modal yang jual-jual. Pogba kan udah pasti nggak dapet. Iya, Pogba, Matic gratis, Mata gratis. Cavani gratis. Ya Lingard tuh. Banyak sih Lingard, AWB, Lindelof, Telles, ya lumayan lah. Tapi carinya yang inilah apa namanya, yang bisa bayar setara lah. Itu yang kaget kan malah Ronaldo nggak ini kan, nggak pindah kan, malah iya. dipengenin sama Ten Hag kan. Katanya apa nggak mungkin dia biarin Ronaldo pindah kalau dia punya ada Ronaldo di timnya kan. Dia tuh yang bikin apa Mengejutkan lah karena kan orang-orang bilang katanya Ronaldo bawa masalah kan, tapi malah diiniin sama si Ten Hag. Itu mungkin yang bilang kayak begitu memang yang ini aja, yang hatersnya Ronaldo aja sih menurut gua. Itu kalau nggak ada Ronaldo memang Indonesia itu MU nggak bisa ngapa-ngapain di depan. Iya, emang ini di dia anjir. Dia he's carrying the team gitu. Apapun yang harus ke Ronaldo, dan Ronaldo bisa gitu. Yang lain nggak bisa. Rashford ya. Tahu Rashford setelah Sancho dari cedera aneh anjing. Itu juga harus di ini sih. Dia, harus mungkin pinjemin kali, jangan dibuang karena boyhood kan katanya. Anak apa? Akamsi dia Lingard tuh sama tuh. Dan yang kabar mengejutkan lagi kan, kita kan udah pasti nggak main champion kan. Iya, mainnya
UL. UL bukan Eh, Conference UL. League. Bukan Conference League ya? Yuk, bisa berpotensi paling besar di Conference League, tapi masih bisa naik. Masih bisa ke 6 lah paling enggak gitu kalau misalnya Hotspur ini kalah kita bisa Tapi gue berharap nggak bisa deh. gue berharap malah biarin main di Conference League lah. Iya, gue mending kayak gitu. biar yang muda-muda main juga kesempatan gitu kan. Kan nggak ya apa Conference League kan pamornya kan nggak setinggi Champions League atau Europa League kan. Jadi apa bisa lah ngasih kesempatan yang muda buat main di level Eropa gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau main di Conference League kan gue nggak ini juga kok. Iya, nggak apa-apa. Kemungkinan menangnya gede soalnya. Iya, karena saingan-saingan kita masih ada di bawah levelnya MU soalnya kan. Tapi gitu. yang paling ini kan paling kalau misalkan nanti satu grup ada, misalkan nanti ketemunya si yang di Liga Inggris mungkin Leicester atau apa gitu kan yang mungkin agak kuat. Tapi kalau misalkan lawannya ya yang lain lah bisa lah anjir. Bisa kayak Bodo Glimt atau Bisa. Ya pokoknya yang lawan yang aneh-aneh itu ya bisa lah anjir. Bukan ngeremehin tapi ya bisa lah anjir. bisa. Yakin gue. Tapi kalau nggak bisa juga, wah itu Tapi gue gak yakin sih kalau misalkan dia main Conference semenang ya gue gak yakin ya. Coba kan soalnya kan si Ten Hag kan juga baru kan. Masih perlu bentuk tim. at least perempat final bisa lah masuk ya. Gue rasa 16 besar sih. Nah, perempat final kalau gue sih kalau misalnya emang UESL UEFA Europa Conference League. Ya UECL. Gila panjang banget, biasanya UCL biasanya kita panjang sekarang. Nggak apa-apa. Ya, Dia jadi apa memberikan yang muda-muda main. ya mentalitas Eropa mentalitas dimain di Eropa tuh gitu-gitu. Kayak Garner, kayak ya yang lain lah. Jadi bebannya nggak terlalu ini juga gitu loh. Garnacho tuh mungkin bisa dimainkan gitu kan. Bareng si Ronaldo gitu-gitu. Terus yang kabar itu Ten Hag nggak seneng sama permainan. Yes, dia kan kalau nggak salah lagi fokus ke Ajax ya. Dia tinggal butuh 4 poin apa 3 poin lagi gitu untuk menjuarai liga. Nah, sedangkan dia juga harus punya future plan gitu di MU. Nah, dia tuh kemarin dapat diberitakan ngelihat permainan MU beberapa pertandingan sebelumnya gitu. Entah dari Liverpool atau dari Arsenal kita juga nggak tahu kan. Tapi dia nggak seneng karena apa namanya kayaknya performanya katanya bukan performa tim besar gitu ya kan, kurang lebih kayak gitulah apa namanya dari ini dari mana nih, dari Strati News lah, stratinews.com itu dia bilang kayak begitu nih, dia dari Mirror sih, according to the Mirror, Ten Hag is not impressed by the performance level shown by the United squad after remotely watching some of our recent matches. Jadi ya jangan kan Ten Hag ya yang punya mungkin plan ke depannya. Lah kita aja yang cuma sebagai fans aja, sebatas fans aja. Anjir nih, bukan MU anjir nih. Kayak apa ya? Kayak tim Liga 1 kali. Karena nggak cocok main di Premier League gitu. Iya. Bener dah. Premier League kan Itu kayak main Liga 3, Liga 4 ya. Liga apa ya? Championship. Kan ada Championship tuh kan ada ini lagi kan, ada tangganya lagi kan. Itu ketiga kali itu. Bareng yang universitas gitu. Iya. Ini emang apa namanya, Ten Hag sampai nggak bisa. Tapi emang ya nggak salah juga kalau Ten Hag nggak seneng, anjing kita jangan juga nggak seneng. Kan begitu. Ya wajar anjir bilang. Apa namanya juga nggak ada apa sih respect untuk ya kan pemain kan pada bilang ya, kita respect kepada fans lah, kita hargain fans. Mana gitu loh, kalah 4-0 gitu udah. Gue nggak masalah kalahnya dah, setelah mainnya bener gitu loh. Iya. Kalah mainnya masih bener gitu. Ini kayak masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau kalah tapi udah kalah mainnya nggak bener, tolol anjing. Iya betul, itu kita juga nggak habis pikir juga gitu. Ya semua kan kalau nggak salah juga Ten Hag mau lebih awal kumpulnya habis liburan. Buat ini kan apa? Latihan itu. Ya pre-season. Kalau nggak salah 2 minggu sebelum harus apa? Tanggal mainnya deh. Maksudnya tanggal main tuh ya harusnya kumpul 2 minggu sebelumnya udah harus kumpul, karena dia mau tahu nih apa sih yang sebenarnya
terjadi gitu Iya, loh. iya. Sebelum nanti akhirnya resmi pre-season gitu. Ya menurut gue tuh bagus ya, karena dia nih tahu nih, ini salah nih, ini salah. Gue Perlu yang diperbaiki. gue pengen tuh semoga aja ya Ten Hag nanti begitu ngelatih MU itu fungsinya manajer ada gitu loh, ngerti nggak sih lo? Bukan cuma taktik doang ya, tapi kayak bener orang kuat di belakang layar gitu. Yes. Kayak misalkan ada pemain yang nggak suka cara kepelatihan dia, ya udah diparkir aja, udah tuh diparkir, dijual aja udah. Gue Betul. kayak si Juninho kemarin gue baca tuh. Pemainnya namanya Marcelo ya kalau nggak salah. Oh iya, Dia kentut Lyon ya. kan akhirnya dipinggirin kan, nggak dimainin lagi kan. Ya itu Ya, gue itu pengen tahu kayak gitu sih semoga Ten Hag kayak gitu sih. Jadi nggak cuma nama Ten Hag Iya, doang, terus nggak cuma ngelatih doang ya. ngatur strategi, tapi juga punya istilahnya tegas lah gitu. Tapi lu tahu deh, lu kan main Twitter juga ya. Itu ada cuplikan yang di saat siapa ya, Ajax nggak tahu lawan siapa itu, Eropa atau Eredivisie ya, dia ada cuplikan yang neriakin Noah Lang apa Noah Long ya, kalau nggak salah, itu komentarin lu tuh harusnya lari lebih dalam lagi gitu, terus Noahnya protes gitu, terus ini bukan lu doang yang main, ini juga tim gitu, tim yang main. Kalau nggak salah abis itu ada yang bilang Lang diparkirin, habis dia protes kayak begitu. Ini menurut gua kalau misalnya terjadi di MU keren banget sih. Lu ingat gak sih cerita David Neres Yang sekarang main di Ukraina ya? Kenapa emang? jadi kalau nggak salah David Neres Ajax dulu ya? Jadi dia kan potong rambut. Iya. Dia kan diprotes sama Ten Hag, rambut tuh aneh gitu-gitulah istilahnya. Terus dia ngebales lagi ke Ten Hag, kalau nggak salah dibilangnya dibilang Ini ya urusin rambut kau sendiri. iya urusin rambut lu sendiri gitu loh. Oh iya itu tahu. Terus diparkir 2 runningan aja. Nggak dimainin. Itu tahu. Apa itu juga gara-gara akhirnya soalnya dipinjemin atau dibuang ya ke Liga Ukraina, nggak tahu itu beneran atau enggak ya, tapi ada yang waktu itu ada yang bilang kayak gitu soalnya. Iyalah, marah orang abis itu dibuang ke Ukraina, dia bilang gitu. Iya. Nggak tahu beneran atau enggak ya, tapi hal semacam minor lah itu ya, termasuknya itu kan bukan di dalam pertandingan ya. Iya. Itu bisa menjadi perubahan di MU sih, karena kan lu tahu Pogba kan, ya gue langsung nyebut namanya aja dah. Ya kan, Pogba tuh kan macem-macem gitu kan. Iya. Lu juga lihat nggak di klip dia latihan recovery, dia lagi di dia on joget-joget training gitu kan. iya gitu. Maksudnya apa sih anjir, ya boleh kayak gitu, cuma lu lagi recovery ntar lu joget-joget ntar malah kambuh lagi gitu kan. Terus di sampingnya ada foto Oh iya, yang gila itu. Beda sih emang, mentalitasnya beda. Dis sama dancer kan beda. Iya betul gitu kan. Yang biasa matahin kaki orang, termasuk bapaknya Haaland gitu kan. Gue nggak tahu nih Haaland patah kaki juga. Iya. Ya. Kecuali si Ten Hag nge-hire Roy Keane belajar buat ngelatih Teo Mina, itu bisa jadi. Bisa, semua bisa terjadi. Tapi kita nggak ini orang buat cedera ya. Ini cuma buat ini aja lah, entertainment aja lah, ya kan. Nanti Ten Hag datang kan mau ganti itu kan, kapten kan. Oh iya. Betul. Kemungkinan ganti kapten. Jadi udah dia udah nge-warning tuh si Maguire pemain lah. Jadi kapten itu kemungkinan bisa aja diganti gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih siapa yang bakal jadi kapten nih. Gue rasa sih De Gea, kalau nggak De Gea si berpotensial kalau nggak salah Bruno, De Gea, baru Ronaldo. Iya. Itu namanya? Ya memang 3 pemain itu sih menurut gue yang leading the team gitu, lead the team yang jauh berbeda sama Maguire ya. Tapi emang pantasnya sih emang si De Gea sih, karena Oh iya, memang kapten di atas lapangan kalau nggak salah paling ideal itu kiper kalau nggak salah, karena dia bisa ngelihat semuanya. Kalau kapten sih gue lebih seneng pemain tengah. Karena kan dia bisa komunikasi kan. Oh iya, bisa. Kalau kiper tuh ini di sini doang dia nggak bisa komunikasi. Oh iya, dia takutnya jauh ya. Itunya. Makanya si Mourinho kan ngasihnya kan tadi kan Casillas. Terus diganti ke Ramos kan. Iya. Oh pantas pas di MU juga
dia ngasihnya ke Smalling. Iya. Ya kan, bukan De Jadi Gea. si De Gea tuh kurang itu doang dia Ya posisi kiper ya, heeh. Ya jauh kan kalau misalnya mau apa? buat motivasi tim jauh gitu. Kalau misalkan si Bruno emosian itu doang. Iya. Emosian. Betul. Emosian itu bukan emosian yang serem ya, tapi emosian yang cengeng tuh nggak sih lo? Yang apa-apa kayak minta apa gitu loh. Iya, bukan emosian yang marah. Yang marah kayak Roy Keane atau marah kayak Ferdinand gitu kan, serem tuh. Dia emosian yang cengeng gitu loh. Jadi menurut gue ya bisa aja dia, cuman ya kalau ada yang lain ya yang lain lah. Kalau Ronaldo mungkin aja bisa tuh. Bisa. Tapi dia nggak mau sebenarnya di apa namanya? Oke, di Portugal ya dia. Tapi waktu itu kalau nggak salah ada yang buat statement tuh Ronaldo nggak bakal mau kalau di klub. Karena waktu itu dikasih di Madrid ya, dikasih ban kapten sama siapa gitu ya. Dia nggak mau, dia ngasih ke yang lain kalau nggak salah. Karena mungkin ya nggak tahu, gue juga nggak tahu alasannya gimana. Tapi mungkin ada yang lebih inilah dari dia gitu, ya kan? Yang harusnya memang jadi kapten gitu kan. Iya. Apa sih lebih senior lah kalau nggak salah. Udah nggak ada yang senior lagi di situ. Iya ya, dia doang tuh. Sekali lagi udah dia doang. Paling tua lah ya, berapa sih? Paling tua 37. Dan emang dia doang yang ngerasain menang segalanya kan di situ. Iya, kan? betul. Dari Community Shield, Liga Inggris, Premier League. Iya, Premier terus League. si FA belum, FA. FA udah. FA udah ya? Udah. Oh, Rooney yang waktu itu baru sekali. FA udah, Carling Cup Carling udah semua. Champions udah, Ballon d'Or udah. Ballon d'Or udah, Sepatu apa? Sepatu boot ya, sepatu boot. Golden boot. Golden Boot udah. Terus Baik udah juga lah. dia yang belum kalau nggak salah tuh Euro apa? Super Oh, ini Europe. Super Cup ya. Super Cup. Karena kan kalah sama itu kan, kalah sama Zenit. Iya, waktu itu. Itu Piala Dunia antar klub udah. Oh iya, Piala Dunia itu. Ya udah komplit lah. Udah komplit, Tinggal udah satu itu komplit. doang tuh. Super Cup. Jadi terus dia juga udah menang segalanya kan di luar Yes. Inggris di luar Inggris kan, kayak di Madrid dia menang Champions 3 kali. Kali Ballon Terus d'Or. Ballon d'Or terus juga apa? Rey. Copa del Rey udah, terus Ya. La Liga udah, terus Spanish Super Cup udah, Super Cup udah. European Super Cup udah, terus di Italia menang Liga Italia kan? Ya. Tapi gua nggak tahu dah. Cup. Coppa Italia menang juga. Copa pernah. Yang bentuknya tuh bulat tapi ya pialanya gue Iya, lupa. pokoknya itulah. Gue nggak terlalu Pernah, ngikutin waktu dia di Juventus soalnya. Ya itulah pokoknya. Oh tinggal satu, Europa League belum. Iya, enggak ya, kalau besok menangnya Conference League. Conference League itu the first apa First major ever, lah ya. ya. The first major. Kayaknya ya Walaupun udahlah. apa namanya, kasta ketiga ya Eropa. Yang penting Eropa. Yang penting kan Eropa ya kan. Jarang-jarang nanti kalau di luar dari MU nggak bisa dapetin Conference League. Nggak bisa. Ya kan? Bisa Champions League lagi. Iya, udah bosen deh. Udah 4 kali juara. Iya kan, medalinya itu aja. Gitu. Harus ada yang baru. Udah kali. Itu Ya, aja kali ya. itu dulu dah untuk Karena minggu depan kan pertandingan terakhir kan. Hari ya. Minggu, Yang kita mau diskusi apa lagi kira-kira topik yang setelah MU ini. pokoknya ntar kita lihat habis lawan apa ya? Crystal Palace. Crystal Palace. Apa ini kali ya, apa namanya, bukan rekap, apa namanya, ini rating kita Oke. sama pemain. dan tim selama kemarin season Oke. itu bagus ya menurut gua. Ya oke. Ya udah, thank you. Thank you.